seperti apa kita memahami agama ini kan Om Juma. Hanya kita Iya. ini memerlukan membuat kebaikan dan mengasihi sesama, itulah iman yang pasti. Iman yang pasti, maksudnya berbuat baik tanpa dasar pijakan yang jelas itu menyelamatkan gitu maksudnya. Bukan Om Juma, kita bukan Jadi? menyelamatkan. Kita ini sebagai sesama awam atau sama manusia, kita akan perlu dengan mengasihi sesama dan keyakinan masing-masing itu itu memang pilihan masing-masing gitu Om Juma. Kalau mengasihi itu artinya mengajarkan orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Yang disebut mengasihi itu mengajarkan keluarga kita untuk selamat dengan cara menyembah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan. Halo, semangat malam saudara-saudaraku, apa kabar? Halo. Maaf bang, saya kepencet bang. Maaf bang. Saya Saya muslim. baik, puji Tuhan baik. Oke, silakan saudara Indri, buka kamera bang, kita diskusi, silakan. Oh iya, sabar dulu. Saya pakai kamera nih ya. Ya, baik. Oke, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Kenapa kayak gini bang? Ini sama halnya bukan? Nah, ini kan kita diskusi juga. Kan kita mau cari diskusi kan. Loh, kenapa semuanya takut nggak mau diskusi pakai muka aja? Apa bedanya? Nah, Buka kamera, buka moderator main kameranya bang. mute. Mod- Enggak, maksudnya kasih normal aja. Wah, Kameranya Paleo, nggak usah di kesini, Paleo. Sudah main mute, dinormalin, Nah, moderator dinormalkan, buka kameranya nggak usah dikasih kesini normal Paleo, aja nggak usah bang. kesini Paleo. Saya laporan Paleo nggak usah kesini. Memang kalian memang Kalau kalian. Pak Leo itu buka kamera, dia buka kamera bukan pengecut kayak ente. Kebanyakan makan kuku sapi. Halo, semangat malam. Halo, saudara Momon, saudara Randy. Kepencet bang. Oke, makasih. Saudara Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Randy. Halo. Moderatornya mantap. Ya buka kamera tapi begitu modelnya. Halo saudara Randy, ada onde-onde kah bang? Randyani. Samlubis. Saudara Randy dibawa ya. Anda kelihatannya lagi butuh istirahat. Halo saudara Sam. Halo. Halo saudara Syam. Kelihatannya butuh istirahat. Kebanyakan makan kuku sapi. Kecapean dia. Ngunyahnya setengah mati. Jeki Sembiring itu dari dulu dia blokir aku bang. Sampaikan ke dia. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Oh my God, thank you, syukran sahabatku. Barakallah fiqh. Ayo, saudara dan muslim, silakan ajukan permintaan naik. Jeki Sembiring itu takut sama aku, dia takut. Dari dulu dia cuma ngomel-ngomel. Aku naik di komalnya berapa kali dulu masih zaman Zoom. Habis itu aku diblokir. Sampai hari ini dia nggak mau bertemu aku lagi.
asumsi doang. Sampaikan salamku, salam dari Bang Suma bilang. Saudara Leo masih tunggu jaringan. Tapi di tempatnya bagus ya. Di tempatnya dia lagi live nggak putus-putus. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Yang Muslim, kalian mendukung saya sampai jam segini udah jam 2:30, 2 loh di sini. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi ilmu yang kita dapatkan malam ini apa? Nabi Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat, di mana angkatan jahat itu harus menanggung neraka. Mereka yang menanggung neraka ini adalah keturunan para pembunuh penyalib nabi-nabi. Dalilnya di mana? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Itu dia. Jadi mulai sekarang saudara-saudaraku non muslim, saudara-saudaraku muslim, pemahaman tentang dosa waris itu terupdate. Ternyata memang ada yang mewarisi dosa. Tapi dosa yang diwariskan itu bukan dari Adam, melainkan dari angkatan jahat para pembunuh nabi-nabi. Gitu teman-teman. Jadi siapa yang menggenapi? Ya, pengikut Farisi. Yang menggenapi itu adalah pengikut Farisi. Siapa pengikut Farisi? Ya, tentu teman-teman sudah paham bukan? Bahwasanya di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus pendiri agama Kristen itu mengaku sebagai orang Farisi. Artinya bahwa teman-teman kita inilah penggenapan dari apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 23 nomor berapa? 32 sampai 36. Nah, kalau yang disebutkan secara spesifik di data 15-nya, celakalah engkau orang munafik, orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa bukti 2 kali lebih jahatnya? Kalau Yesus mengatakan bahwasanya orang yang menyalib orang benar upahnya neraka, kalau dia yang 2 kali lebih jahat, orang neraka dirubahnya menjadi orang surga. Jadi mereka merubah konsep salib ini sebagai simbol keselamatan, sedangkan salib menurut Yesus sendiri adalah simbol terhadap orang yang menggenapi adanya neraka untuk mereka. Jadi kebalikan, dan merekalah yang menjadi 2 kali lebih jahat karena itu. Begitu teman-teman sekalian. Sasori, barakallahu fiik, Body Heart dan teman-teman Aidil, Mr. Slebes juga hadir di sini. Thank you semuanya ya, yang sudah mendukung kegiatan kita sampai subuh. Sedikit lagi 2M teman-teman, ditembuskan 2M, silakan sambil menunggu teman-teman non-muslim yang lain. Masih live kan Pak Leo di sana? Masih kan? Masya Allah, luar biasa. Oh keren. Ya kita tunggu teman-teman, kita tunggu Pak Leo. Diajarin sama jemaatnya, diajarin cara menghujat. Biasanya kan gitu. Diajarin cara menghujat, ya kan? Bagaimana caranya menghujat? Ya diajarin sama dia. Kayak tadi siang, diajarin, didikte sama pengikutnya. Saya naik di kumalnya pada menggonggong semua. Enggak malu dia teman-teman, menggonggong dia, menggonggong. Ini dia, pastor lulusan Patikan. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Dari Kristen. Ya, betul. Silakan buka kameranya.
Akunku belum bisa konten. Bisa, itu barusan aku kirim abang. Jangan gitulah. Buka aja nggak apa-apa kok. Silakan. Cih, makasih teman-teman semuanya sudah bergabung di sini. Bang Abdil, terima kasih. Silakan. Silakan. Aku digelap ini. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa digelap. Buka aja, nggak masalah. Silakan. Gelap-gelapan pun nggak apa-apa. Kalau perlu, ye ye ye, ye. Kalau tidak buka kamera, berarti ada niatannya yang lain, atau karena takut. Makasih teman-teman. Kalian semua luar biasa. Halo, semangat malam. Halo bang. Semangat malam abang. Ama Ber. Halo. Halo bang. Halo. Dari Kristen. Loh, kenapa diturunkan ya? Lagi nggak ada permintaan, biarin aja dulu ngobrol di atas. Ngantuk aku di atas nih sendiri. Tadi udah minta lagi pak, naik lagi. Saya jadi ingat semalam yang ingat gak teman-teman? Ada yang buka kamera nggak pakai baju. Aku pikir biasa-biasa aja awalnya kan ya. Yang lagi tidur tuh yang kusam kali mukanya. Tidur dia kan tidur. Bang Suma cerita-cerita kayak gitu. Begitu kameranya bergeser ke bawah, aku pikir ada ruang di perutnya. Nggak ada teman-teman. Wih, besar kali perutnya. Serius, kaget gak aku kalian lihat perutnya tuh? Aku sendiri kaget loh. Ya Allah, kok bisa perut sebesar itu ya? Kira-kira di dalam itu usus kalau ditarik mungkin sepanjang Senayan. Ususnya kalau ditarik terus diukur Senayan keliling tuh. Besar kali perutnya. Kupikir setengah-setengah, bener-bener drum. Sekali minum itu mungkin 3 galon. Aku pengen tertawa tapi kasihan juga lihatnya. Allahu Akbar. Ada nggak yang perhatikan sih perutnya semalam tuh? Ada yang perhatikan? Benar gak? Besar kali perutnya. Saya kaget. Kupikir perutnya kecil. Ternyata enggak. Perutnya besar teman-teman. Halo abang, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen. Kenapa langsung turun ya? Aku pengen ada teman ngobrol di atas teman-teman. Gimana cara pakai bajunya itu ya? Saya aja perutnya nggak besar-besar amat, risih. Udah perut seperti gentong gitu. Kaget saya lihat kemarin perutnya. Kau pikir nggak gimana kali. Makasih saudara Gembel. Yang saya pikirkan itu sapi tengnya itu cepat kali itu ganti. Aku nggak turunkan bang. Iya nggak turun sendiri dia kayaknya. Makasih bang. Ya kan, sekali itu 4 kilo. Allahu Akbar, kaget aku serius. Bukan aku menghina, enggak. Kaget aja, aku seumur umur belum pernah lihat orang pakai buka baju perutnya begitu. Ini besar kali perutnya, bah. Bisa bikin di dalam kafe. Bisa bikin warkop.
Halo, semangat subuh. Halo. Halo Mbak Lian. Iya. Halo. Bah, parah kali bah. Memberikan harapan palsu. Itu namanya harapan palsu. Kirain mau diskusi, ternyata kagak. Harapan palsu itu namanya. Silakan teman-teman sekalian mengajukan permintaan kita berdiskusi. Tema kita ini silakan. Ayo. Halo, kok ada suara? Hah? Apa? Kumaha? Kumaha? Oi. Halo? Hah? Ngomong apa sampean? Lah, dari planet mana itu? Dibilang orang Sunda ada kata kumaha gitu. Tapi ada suara kan tadi teman-teman? Iya kan? Orang itu kan? Atau ada yang putar suara musik? Enggak ada ya? Oh, perasaan saya aja berarti. Gara-gara lihat perut besar semalam itu. Halusinasi katanya. Iya kah? Masa sih halusinasi? Yang bener aja. Allahu Akbar. Kata siapa nggak ada suara? Itu ada suara loh, ada suara. Tapi yang kalian nggak ada, ada. Tadi dandutan. Ayo. Siapa itu kurang ajar? Nggak ada orang mau nyanyian di sini, bernyanyi nggak ada. Orang mau diskusi. Halo? Halo? Halo, siapa di mana? Nggak ada ya? Gangguan jiwa mereka ini teman-teman. Masuk ke sini kayak siluman. Nah ini dia teman diskusi kita. Brother, I am dance 1 minute, please 1 minute. I'm dancing, I'm बहुत गरीब है. Music play dance. Kenapa dia ini? Teman-teman dia kenapa? Penyakit ayan? Ketemu suara? Hah? Maksudnya? Kenapa dia ini? Ada yang bisa jelaskan gak? ada yang bisa jelaskan kenapa dia? Hah? Iya. Siapa anak ini? Siapa orang tua ini? Ya Allah ya kan. Kenapa dia? Apa yang terjadi dengan dirinya?
orang-orang ini ke sini? Ya. Apa yang terjadi dengan komalku? Lah. Maksudnya apa? Oh my god. Apa yang terjadi teman-teman? Karena ya ampun. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka ini? Kipas angin. Terus kenapa orang kayak gini yang datang? Hah? Maksudnya apa? Yuk. Jangan bilang dia juga ini. Jangan bilang temannya. Jangan bilang temannya. Jangan bilang temannya. Serius. Jangan bilang temannya. Slow. Kenapa bisa? Komal kita kenapa? Teman. Aku tanya serius. Ada apa dengan Komal ini? Ayo, teman-teman. Ini semuanya laki-laki soalnya. Goyang-goyang begini, kenapa dia? Hah? Astagfirullahaladzim. Udah. Pusing aku lihat pinggangnya patah nanti. Host, turunin host. Ya Allah. Kenapa mereka ini? Ada ब्रदर apa? फॉलो मी आपकी कल नेक्स्ट टाइम पिक्चर है Brother, family problem, brother. Baby medicine, family problem. Maksudnya apa? Orang ini dari mana datangnya gitu loh. Reza buka kamera joget juga yuk. Reza joget naik di atas kipas angin. Warahmatullahi. Itu ada soundtracknya, Bang. Soundtracknya ada itu, Bang. Ada soundtracknya itu. Oh gitu. Kenapa bisa kok orang kayak gitu tiba-tiba muncul di sini? Ya Allah ya Karim. Halo, semangat malam. Yang lucu tadi. Please, brother, support me, brother. Dia My lagi. family problem, baby medicine, brother. Give me my baby. Baby medicine, brother. Brother, 1K, brother. Please, 1K, brother. 1 galaxy. Our brother is big, brother. Me tomorrow next time big picture, brother. Tomorrow next Kenapa time dia? big. Kenapa? Maksudnya apa ini dia? Please, brother. I helicopter dance, brother. Send me 1 galaxy, brother. Everybody, please support me, everybody. Everybody, family problem, no food, everybody. Minta bantuan. Brother, me no food, brother. Me family problem, brother. Me no job. I Pakistani, brother. Me no job, brother. Oh, dia pengangguran. Dia minta Ya, bantuan. Dia Pakistan. Dia ada masalah keluarga. Brother, you gift, brother. Everybody, you gift, please, brother. Big brother. Tapi foto itu saya nggak ngerti teman-teman. Maksudnya apa? Thank you, everybody. Everybody, thank you, my family food, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, big love. Big love, everybody. Big. Dia mau beli helikopter. Yeah, helicopter. Helicopter. Helikopter. Mana helikopternya? Yeah. Oh, maksudnya di kipas angin dia itu kudu. Takutnya jatuh patah itu kipas angin. Lebih parah, lebih banyak biayanya. Brother, good helicopter, brother. Thank you, my family food, brother. Thank you. Lebih parah kalau kau jatuh. 1,000 complete, brother. 1,000 complete, brother. Thank you so much, brother. My family problem. My baby food, brother. Thank you Iya, so much. helikopter. Brother, helicopter. Brother, you gift, brother. Me helicopter, brother. Me fast, me chicken helicopter. You gift, brother. You gift. Oh, itu gift. Maksudnya kasih gift kayak gitu, dia masuk di situ lagi dibaling-baling. Yes, brother. Thank you. Allahu Akbar. Masya Allah.
Mashallah brother, mashallah, support me brother. Ini gara-gara tidak ada hotel ini yang begini nih. Ini gimana nih cerita ini? Brother, check my family, brother. No food, brother. My family is problem, brother. My baby is medicine. Needs no money, brother. Tidak ada uangnya teman-teman. Anaknya lagi sakit, butuh perawatan itu. Thank you, support me, brother. Thank you, big love, brother. Big love, much love, brother. Big brother. Brother, one gift, brother. One you gift, brother. Please, brother. My family, no food, brother. Iya, anaknya lagi sakit. Nggak ada. Please, brother. Oh, thank you, much love, brother. No, brother. No. Much love, brother. Big love, big love. Everybody good support, everybody. Helikopter. Good gifter. Yeah, brother, helicopter. Yeah, brother, 2K complete. I helicopter. Yes. Astagfirullahaladzim. Siap. Putus patah, hancur, biaya lebih besar lagi. Ada. Allahu Akbar. Brother, everybody, me 2K complete. Me chicken helicopter, brother. Chicken helicopter. You gift, brother. You gift. Please, brother. Much love, brother. Udah ya, Brother, teman. my family. No food, brother. I Pakistan, brother. I dua, brother. Muslim, brother. Mama. Yeah, brother. Please, brother. Diturunkan host moderator, silakan. Yes, brother. Yes, brother. Yes. Brother, Silakan, thank you, brother. kita ada tamu yang lain. Mashallah, brother. Mashallah. Good support, brother. Everybody good gifter. Thank you much. Much love, everybody. Your gift. Everybody, please, your gift. Please. Thank you, everybody. My family, check me, everybody. My family. My no food, everybody. I Pakistan, everybody. Me no job. Other job, no, everybody. Thank you, much love. Much love, brother. Thank you. Thank you, support me, brother. Iya, udah cukup. Silakan moderator diturunin. Brother, me. Oh, thank you, everybody. Thank you. Mwah, everybody. Brother, me helicopter. Brother, me chicken helicopter. You gift, brother. Chicken helicopter. You gift. Please, brother. Please. Mama Please, muda. brother. Halo, semangat malam, saudara Petrus. Halo. Check me. Okay, my Bang, turunin aja itu bang, itu scam, nanti akunnya nggak sehat, di situ banyak akun judol. Iya juga sih. Iya, turunin. Ini moderatornya tinggal diam. Halo, silakan. Petrusnya turun juga dia. Mau minta koin juga tadi. Iya, Mama ya, muda. Bang Lukman, terima kasih, sehat selalu. Makasih, sama-sama. Halo. Halo juga, Bung Jordi. Halo Om, mau makan babi kah? Gak boleh makan babi, haram. Silakan buka kamera kita. Woi, makan Diskusi. babi enak. Diskusi Bang, diskusi kita. Oh, diskusi, oke. Ya, silakan buka kameranya. Kenapa cium-cium putar-putar kiri kanan, cium-cium batu hitam, apakah? Buka kamera dulu Abang, baru kita diskusi. Silakan. Orang makan babi nih, ndak boleh buka-buka kamera. Ayolah buka kameranya, silakan. Ndak boleh buka kamera, orang makan babi nih. Iya, masa nggak boleh buka kamera karena makan Nggak babi? boleh buka kamera, orang makan babi nih. Alasannya? Alasannya makan babi. Ya nggak apa-apa, silakan aja, itu kan makanan Abang, makan aja, nggak masalah. Terus? Iya, buka kamera aja. Bertanya apa? Kita mau bahas ini tema pewaris dosa. Pewaris dosa? Iya. Bapakmu sudah meninggal belum? Buka kamera dulu Bang. Pewaris dosa, bahas dulu. Pewaris dosa, bapakmu sudah meninggal belum? Buka kamera dulu, Saudara Jordi.
Bang, saya kan buka pemakan kamera, babi Bang. nih. Ya, Mau nanya, Bang. pemakan babi nih, nggak usah buka Saudara Nathan kamera, tai dari babi mana? kau. Kristen. Iya, saya Kristen. Saya mau nanya, Bang. Buka kamera dulu, silakan. Gak bisa, Bang. Sumpah, Bang. Gak bisa buka kamera. Kenapa ya, Bang? Buka Cuman mau kamera nanya nih, baru Bang. orang buka. Enggak, gara-gara followersku masih buka sedikit. Cuman masker, kalau aku tanya baru boleh gak, orang Bang? buka. Ngana pecongor situ tai babi. Jordi, kenapa kok Itu ngamuk? diturunin aja, Bang. Maksudku, Bang. Yang Jordi ke Papa turunin aja. Ngamuk dia. Ngamuk apa? Sudah Ngamuk Jordi congor. kenapa? Halo saudara Duda, dari mana? Kristen? Dari Islam. Oh iya, makasih Bang, salam kenal. Iya, Jordi, kenapa kamu Jordi? Jordi, kenapa kamu Bang? Kamu kayak gangguan jiwa. Kamu udah bosan di dunia ini? Apa? Kapan rencananya meninggal dunia? Apa? Kapan rencana meninggal dunia? Kapan congormu dibuka? Aku tanya serius, kok ngamuk gimana sih? Aku tanya serius, kapan congormu dibuka? Rencana Kenapa meninggal dunia ketawa? kapan? Emangnya aku takut sama Makan tai, Jordi makan tai. tai apa kau? Tai babi. Jordi makan tai tuh. Tai babi kau. Emosi dia. Lari lah kau. Semakin emosi Jordi. Jordi, kapan rencana meninggal dunia? Aku tanya serius. Aku pun tanya sama kau, kapan kau buka congormu? Buka kameranya cepat. Buka congormu cepat-cepat. Jangan gitulah, aku nanya serius. Silakan buka kamera. Mau gitu nanya dulu. apa? Ini, Nanya udah, siapa? Bang, turunin aja Bang, itu Bang di atas Bang. Turunin aja Bang. Kapan rencana meninggal dunia? Jordi makan dedak dulu, Jordi. Makan dedak. Masih Bang. Makan dedak. Makasih. Ada yang mau diskusi tapi nggak buka kamera, gimana itu teman-teman? Ini dia nih. Nggak bisa buka kamera karena belum cukup pengikutnya gitu. Rikar Bang. Nah itu bisa, buka dulu dong kameranya. Kalau aku gak bisa, Bang. Followersku kecil, jadinya gak bisa buka kamera, Bang. Masa gitu? Iya, gak bisa, Bang. Sumpah. Saudara Liano. Mau tanya, Bang. Boleh gak aku tanya, Bang? Sudah tidak buka kamera, bertanya pula. Untung dua kali. Seriusan, sumpah. Kalau bisa buka kamera, aku buka kamera. Demi Tuhan. Aku yang bertanya, boleh? Iya, boleh. Serius ini? Iya, gak apa-apa, boleh, Bang. Kamu sering baca Bible? Sering, puji Tuhan. Sering ke gereja juga? Sering, puji Tuhan. Jangan-jangan ini pengajar sekolah minggu? Enggak juga, ya cuman ya punya pacarku orang Islam, jadinya aku memperdalam lagi, aku memperdalam keduanya gitu loh. Pacarku Islam, Bang, jadi aku memperdalam keduanya gitu loh. Oh, usiamu berapa tahun rupanya? Maksudnya? Usia umur. Usiaku 22 tahun. Ingin pacarin dia untuk kemurtadan gitu? Ya, maksudnya kita lagi cari kebenaran, Bang. Maksudnya benar-benar cari-cari kebenaran, coba. Iya, kalau di agamamu benar, Tuhannya kenapa manusia itu? Coba pertanyaannya. Ya, baca Yohanes 1 ayat 1 aja, Bang. Kan firman pada mulanya firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia, Bang. Ya maksudnya Firman masih make sense lah. Kan dia kan ada label maha kuasa, Bang. Firman menjadi manusia, berarti maksudnya yang menjadi manusia ini apa? Ya pada mulanya kan ada firman. Firman telah menjadi manusia. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah, Bang. Maksudnya ya bisa jadi ya label maha kuasa, Bang. Nah yang perlu tanya, Bang, aduh mau tanya apa ya tadi ya? Maksudnya Tuhanmu jadi manusia gitu? Iya. Berarti menjadi bukan Tuhan dong? Ya maksudnya ya jadi manusia, Bang. Kenapa, Bang? Emang
Imannya Ber- seperti berarti- itu, teologinya seperti itu. Berarti Tuhannya berubah menjadi bukan Tuhan. Kok Itu bisa bagian Tuhan dari berubah kuasa, menjadi Bang. Bagian dari kuasa, Bang. Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan gitu? Tuhan berkuasa menjadi manusia, biar bisa lah, Bang. Masa Iya, kita ngebatasin artinya masa kita ngebatasin Tuhan, Bang? Maksudnya ya, justru dengan menjadi manusia dia terbatas. lah enggak lah, Bang. Maksudnya dia nggak terbatas Nah, kok. sekarang Tuhan manusia itu bisa maha kuasa nggak kalau manusia? Lah kalau Tuhan Yesus, ku bilang maha kuasa. Di mana dalilnya Yesus mengaku maha kuasa? Ya, ya bukan masalah dalil lagi, Bang. Kita masalah akal sehat. Bang. Iya. Gimana ceritanya akal sehat kalau Tuhan Anda batasin? Gimana ceritanya? Lah kok dibatasin lah? Abang sendiri yang batasin loh. Maksudku kan Tuhan bisa menjadi manusia itu kan maunya Tuhan. Manusia itu terbatas nggak? Manusia terbatas, tapi Tuhan Yesus enggak. Tuh, yang manusia di iman kami- terbatas. Yang di iman Berarti kami itu ketika enggak, Pak. manusia terbatas atau tidak? Di iman kami enggak, Pak. Di iman kami itu Yesus itu bagian dari firman Allah, Pak. Dan firman itu telah Enggak, maksudku manusia itu terbatas tidak? Iya, manusia terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi terbatas. Enggak lah. Loh, gimana sih orang ini? Justru Katanya Tuhan bisa jadi manusia ya. Justru kalau Tuhan nggak Berarti bisa jadi Tuhan- manusia, abang yang berarti- membatasi Tuhan. Lah, Anda yang membatasinya dengan memasukkannya dia sebagai manusia. Manusia itu terbatas. Lah, kutanya Gimana coba sih? bang, kutanya bang, Nabi Isa emang beneran diangkat langsung bang, nggak disalib bang. Udah, tunggu dulu, jangan bahas itu dulu. Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kalau gitu. Gimana ceritanya nih? Ya kutanya dulu bang, Nabi Isa diangkat apa disalib? Diangkat, nggak disalibkan. Lah kok bisa abang percaya diangkat? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa nggak mengangkat Nabi Isa? Nih, ku bilang bang, catatan itu, catatan sejarah, 90 tahun tuh benar terkumpul tuh sudah ada bang. Maksudnya setelah penyaliban Yesus tuh nyata bang. Tiba-tiba 700 tahun kemudian ada orang yang klaim penyaliban Yesus itu tidak ada. Yesus diangkat. Orang disuruh makan. Penyaliban itu ada. Tapi yang disalib bukan Nabi Isa. Ya, dari mana abang bisa percaya? Ibaratnya begini nih, ibaratnya proklamasi tahun 1945. Lah tiba-tiba 700 tahun kemudian orang mana percaya, Pak? Kalau misalnya 1950 merdekanya Indonesia. Oke, Anda mengambil analogi seperti itu. Kenapa abang bisa percaya coba? Nah, sekarang begini. Yang mau menyalib Yesus itu siapa? Ya Iblis. Ya, gimana sih orang-orang yang Iblis. nggak percaya dia, Pak? Termasuk iblis. Orang-orang yang nggak percaya dia, Pak. Iya, orang-orang tidak percaya kepada dia. Nah, sekarang orang-orang yang tidak percaya kepada dia ini, ketika mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat dan juga kerasukan iblis, apakah mereka berkuasa atas Yesus? Ya ampun. Ya, jawab dulu. Gimana bang? Apakah mereka berkuasa atas diri Yesus? Ya mereka ya nggak berkuasa ya, tapi kan Tuhan kan baik di situ Pak. Nggak Di situ berkuasa. Kasih Pak, di situ kasih Pak. Kok kasih? Ya, membunuh orang kok kasih? Bisa aja. Gimana bisa. ceritanya? Ya, Membunuh orang elah. kasih gimana ceritanya? Bisa aja Pak, bisa aja dia kabur, bisa Tuhan. nenek musuhe, mata musuhe. Lah, kenapa bisa kau kata memaksakan? Mana ada Sekarang bisa tiba-tiba Muhammad apa sih ngeklaim bisa diangkat? Jangan bawa Nabi Muhammad dulu, selesaikan kasus di agamamu dulu. Oke. Jangan kau bawa Nabi Muhammad di agamamu dulu. Nah, sekarang menurut Yesus, apa dampaknya jika orang benar yang disalib? Apa dampaknya menurut Yesus? Itu dulu selesaikan. Dampaknya apa? Gimana Pak? Apa dampaknya jika orang benar disalibkan atau dibunuh? Apa dampaknya? Ya tetap aja, tetap masuk surga. Itulah kamu. Lah. Yesus mengajarkan kalau menyalib orang benar itu orang akan masuk neraka. Dari mana Pak? Dalilnya? Ya begitulah, maksudnya ya kalau Tuhan Yesus kan dalilnya
baca Matius 23 nomor 32 sampai nomor 46. Iblislah yang memutarbalikkan bahwa orang benar disalib. Ya, Yang disalib bener itu ya. orang jahat. Udah banyak bang, maksudnya kasus di bumi ini yang orang benar Ya, kenapa? yang nggak dapat Coba. keadilan. Anda baca dulu. Yesus Udah baca. sendiri yang mengatakan. Yesus mengatakan menyalib orang benar menyebabkan orang masuk neraka. Anda mau bantah itu? Aduh, gimana? Lu kok adu? Lah, Kok adu? itu tuh bagian dari penebusan bang. Nenekmu Penebusan kiper. dosa, Bang. Itu karangan Kristen angkatan jahat yang mengarang cerita itu. Yesus mengatakan menyalib orang benar tempatnya neraka. Kenapa kamu bantah Yesus? Karena kamu Sekarang pengikut Yesus berarti Paulus. nggak disalib pak, bener pak? Apa disalib apa nggak disalib nih? Gimana nih? Lah. Gimana bapak bisa percaya? Kalaupun Yesus disalib, Ya, akibatnya neraka, bukan surga. lah kok kalaupun sih? Kok ada Kan kalaupun? Yesus yang mengatakan. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa meluputkan dirimu dari api neraka, wahai Yesus kan keturunan. nih, aku mau nanya bang, Yesus kan disalibkan abad ke-1, ya kan? Yesus mengatakan dia tidak disalib. Astagfirullahaladzim, Tiba-tiba ya Allah di ya abad ke-7, Karim. abad ke-7 ada orang yang ngeklaim Yesus itu naik. Yesus tidak disalib. Disalib pak, dokumen itu udah jelas pak. Tidak disalib. Lantas Yesus, kenapa 12 murid Yesus itu Yesus berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban dan doanya dikabulkan. Ayo. Waduh. Enggak. Ayo baca Ibrani 5 nomor 7. Doanya itu tuh bagian dari itunya pak. Apanya? Aduh, apa aja nggak ngerti. Aduh. Siapa yang menginginkan Yesus disalib? Iblis. Kenapa kamu satu kubu dengan iblis? Tuhan itu Ayo. lagi menggenapi firman-Nya, Pak. Nenekmu kiper, firman yang mana? Ya Jangan itu. kau ngarang-ngarang. Mau Mana? menebus dosa manusia lah, Pak. Di mana Tuhan berfirman bahwa menebus dosa pakai darah manusia? Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Di mana dalilnya? Lah itu kan Tuhan Kan, Yesus, aduh, Pak. Itu bagian dari suatu doktrin doktrin? pembodohan. Coba, Doktrin Bang, pembodohan. coba. Mana? Bang, ku tanya, Mana Bang. dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Tunggu, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, Tuhan maksudnya itu mengampuni dari dosa teologis manusia memang dan begitu menggunakan darah konsepnya, manusia. Bang. Mana? Dari teologis Mana konsepnya dalil? memang begitu, Bang. Mana dalil? Itu maksudnya udah konsisten, Bang. Dari Mana Abraham dalilnya? Ishak, Bang. Yang Abraham mau penipu. bersembahkan Ishak. Penipu. Itulah mengapa kemudian agama penipu? Anda itu Bang. disebut sebagai penggenapan daripada angkatan jahat. Anda memutarbalikkan keadaan, tidak ada dalilnya. Tidak ada Abraham kan dalilnya. mempersembahkan Ishak, lalu Tuhan tuh gak kasih, ya kan? Tidak ada dalilnya. Yesus Gara-gara manusia diajarkan. kan sudah jatuh dalam dosa, Bang. Aduh, Makanya manusia jatuh dalam dosa, amal sebesar begitu apapun gak bakal bisa bayar dosa kita, Bang. Begitu bodohnya agama Kristen ini, bodoh, Lah, ampun. tolol, dongo, nipu. Coba aku tanya Di sama Abang. mana? Kenapa Di mana dalilnya? Tunjuk dalil dulu. Kenapa Islam Tunjuk boleh dalil. poligami, Bang? Kenapa Islam boleh poligami, Bang? Nah, di Kristen emang ada larangan poligami? Lah, Ayo. di Kristen gak boleh Aku poligami. tanya, di mana dalilnya? Lah, Yesus Mana? sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Mulai ngaco. Yesus Yesus sendiri yang lagi, ngomong. Yesus lagi. Ya, Yesus lagi. Kau emang cari iya, Bang. dalilnya, kau cari dalilnya di Bibelmu, di kitabnya Yahudi yang dirampok oleh Kristen, Perjanjian Lama, dan kitabmu Perjanjian Baru. Tunjukkan dalilnya di mana larangan poligami. Tunjukkan. Justru di Kristen itu nggak ada batasan istri. Enak aja. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri itu cuman Islam. Di agamamu itu nggak ada batasan. Mau kau 1000 istrimu, mau 3000, 4000, 1 miliar, boleh di agamamu. Mana larangannya? Poligami di kitabmu ada. Justru Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18, 29, 30. Apa? Poligami berlipat ganda. Bah! Makanya jangan jadi jemaat gereja. Kau pelajari Bibelmu itu. Kau pelajari Bibelmu. Dan kalau bisa jangan kau cari orang Islam. Jangan. Kau cari orang sesamamu pemakan babi.
Cari pemakan babi sesamamu. Jangan kau cari umat Islam, sudah beda keyakinan. Jangan kau rusak agama Islam, anak-anak Islam. Kau cari pemakan babi sepertimu. Jangan kau cari umat Islam gitu loh. Nih, coba Ada dalilnya. Nih, Coba. ku tanya samamu Bang. Bentar lah, maksudnya Mana dalilnya larangan poligami di kitabmu? Tunjukkan larangannya mana. Asal kau tahu Yesus itu berasal dari hasil poligami. Catat itu. Oke? Tidak ada larangan poligami di agamamu. Jangan kau ngaku-ngaku. Justru di agamamu itu nggak ada batasan jumlah istri. Paham? Islam datang membatasi istri. Cukup 1. Kalau sanggup bisa 2. Daripada maksiat bisa 3. Daripada berzina bisa 4. Maksimal. Nah di agamamu mana? hatimu satu. Mana larangan poligami di kitabmu? Tunjukkan. Yesus itu ngajarin ke kita. Yesus itu. Yesus mengajarkan di Lukas 18, 29, 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, dia bisa memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Kau itu, udah kau di bawah. Kau kawin sama kambing, jangan kau kawin sama anak Islam. Bodoh bahlul. Katanya mau belajar malah mengajarkan doktrin dogma. Dogma doktrinmu nggak laku bagiku. Pahami itu. Silakan teman-teman non muslim naik, ajukan permintaan, silakan. Halo saudara Petrus. Selamat malam Om Bang. Om Juma. Siap, silakan buka kameranya. Abang yang baik. Silakan. Sebentar Bang. Siap. Dari Katolik. Betul Om Juma. Oke. Silakan Bang, ini ada tema tentang pewaris nabi. Pewaris dosa. Silakan. Pewaris dosa, pewaris dosa Om Juma. Iya, betul. Saya sih silakan. Ini kalau cuman pemahaman, kalau kita ini kan sesama awam itu kan tentu kita pastikan seperti apa kita memahami agama ini kan Om Juma. Hanya kita ini memerlukan membuat kebaikan dan mengasihi sesama, itulah iman yang pasti. Iman yang pasti, maksudnya berbuat baik tanpa dasar pijakan yang jelas, itu menyelamatkan gitu maksudnya? Bukan Om Juma, kita bukan menyelamatkan. Kita ini sebagai sesama awam atau sama manusia, kita akan perlu dengan mengasihi sesama dan keyakinan masing-masing itu itu memang pilihan masing-masing gitu Om Juma. Kalau mengasihi itu artinya mengajarkan orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Yang disebut mengasihi itu mengajarkan keluarga kita untuk selamat dengan cara menyembah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan. Nah, tema ini pewaris dosa. Adam telah difitnah oleh gereja dengan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia melalui ajaran Paulus Roma 5 nomor 12. Padahal faktanya yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahatlah yang mewariskan dosa kepada keturunannya, yaitu orang Farisi. Menurut Yesus di dalam kitab Matius 23 nomor 32 sampai 36. Nah, orang Farisi ini sebagai penggenapan angkatan jahat menjaring orang di luar mereka dengan mendirikan sekte dengan menjual salib.
supaya orang di luar golongan mereka bisa terperdaya, maka mereka menjual salib itu sebagai lambang kemenangan. Padahal mereka dihukum justru gara-gara salib. Dia memutarbalikkan keadaan. Yang tadinya salib itu menyebabkan mereka menjadi orang neraka, kepada orang-orang di luar mereka, mereka menjual salib itu adalah menyelamatkan orang masuk surga. Apakah Anda sadar sampai situ? Silakan Bang. Nah kan kami kan kayak saya ini ya Om Juma kan tentang itu kan kurang paham Om Juma. Jadi kalau memang Om Juma paham, itu di dalam penjualan itu di mananya dan kapan terjadinya penjualan, bahwa salib itu adalah seperti yang Om Juma katakan. Oke, baik. Yesus mengatakan bahwa penuhilah takaran nenek moyangmu. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Wahai engkau ular-ular, wahai engkau keturunan ular beluda, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari neraka? Sebab sebagian nabi diutus samamu, orang-orang benar diutus, orang-orang bijaksana, tapi kau bunuh dan kau salibkan. Maka kamu harus menanggung penumpahan darah yang terjadi mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku Yesus berkata bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, orang Farisi meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamanya. Dan setelah orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya, dia jadikan menjadi orang neraka. Dia jadikan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya muncul, Bung. Siapa orang Farisi yang membuat agama baru di luar Yahudi? Dialah yang pengikutnya 2 kali lebih jahat karena orang neraka. Dan dialah pengikutnya orang neraka itu. 2 agama yang ada di Indonesia, Islam Kristen. Siapa di antara 2 agama ini yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Itulah jawabannya. Paulus mengaku di Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Itu. Silakan. Ya, saya pahami dalam penjelasan Abang Juma ini kan, itu kan hanya untuk membahas dengan ayat-ayat dan sepengetahuan Bang Juma. Cuman dia tadi pertanyaan saya itu, dari mana kata penjualan salib untuk orang Kristen dalam mengambil kebenaran? Iya, sekarang orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Bahwa salib itu menyelamatkan. Sementara Yesus mengatakan salib itu membinasakan. Siapa yang mengajarkan saudara kami Kristen bahwa salib itu menyelamatkan? Paulus. Mana dalilnya? Kolose 1 nomor 20. Sementara Yesus mengatakan penyaliban itu terhadap orang benar menyebabkan keturunan dari pelakunya tidak lepas dari neraka. Itu kata Yesus. Tapi orang Farisi ini membolak-balikkan keadaan salib itu menyelamatkan. Makanya di rumah-rumah Kristen lambang salib bertaburan kan? Oke Om Juma. Itu fakta, itu faktanya. Oke. Tapi setelah saya pembicaraan ini, saya tidak mau Bang Juma ngejawab lagi. Saya langsung turun. Begini Om Juma, yang saya pahami dalam pembicaraan kita, dan saya juga terima kasih sudah Om Juma undang di room Om Juma. Siap. Cuman dengan kata-kata Om Juma tadi untuk jual salib itu, tetapi untuk sekarang ini Om Juma ini sekarang lagi penjualan Islam. Karena kenapa? Om Juma
ini sekarang lagi di dalam TikTokan. TikTokan itu adalah perbayar. Dan ini yang sekarang Om Juma lakukan. Jadi dari itu, mohon maaf sebelumnya, dan saya juga tidak mau Om Juma jawab, dan mohon maaf, terima kasih sudah dihadirkan di grup, di room Om Juma. Makasih saudara. Selamat Terus makasih. Malam saudara, malam. Iya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, kita pahami bahwa Islam itu ada agama syiar, dan saudara Kristen juga agamanya adalah agama syiar yang memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 24 nomor 19. Enak aja mau jadikan kita Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Enak aja, emang lu siapa? Maksa kali. Ya masing-masing kita harus menegakkan agama kita dong. Islam tidak pernah menjadi berpura-pura jadi Kristen untuk mengislamkan orang, nggak ada itu. Nggak ada. Islam tidak pernah berpura-pura jadi Kristen. Al-Quran tidak perlu berpura-pura jadi Bible. Allah tidak perlu berpura-pura jadi Yesus. Allah tidak perlu berpura-pura jadi Theos. Nabi Muhammad tidak perlu berpura-pura jadi Apostolos. Tidak ada itu. Nggak ada. Hanya kalianlah yang berpura-pura. Tuhan kalian Theos, kalian rubah menjadi Allah. Kitab kalian Biblika, kalian rubah menjadi Alkitab. Paulus pendiri agama kalian Apostolos, kalian ganti menjadi Rasul. Kitab kalian adalah pengungkapan, kalian ganti menjadi wahyu. Kalian yang ngambil-ngambil istilah Islam. Makanya kami hadir di sini bukan menjual agama, enggak, tapi membentengi akidah umat Islam dari serangan Kristenisasi. Pahami itu. Kami datang di sini untuk membela akidah kami yang dilencengkan oleh kalian secara masif, terstruktur, secara lembaga. Itu. Paham itu. Jadi bukan saya menjual Islam, enggak. Islam itu enggak bisa dijual. Islam itu berat. Hanya orang waras yang bisa meluk Islam. Enggak bisa orang masuk Islam. Waduh, aku selama ini kan enggak pernah di Kristen, di agamaku yang dulu kan cuma nyanyi sekali seminggu. Enggak ada yang wajib di kami, mati langsung surga. Kami ini bukan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tiba-tiba mau masuk Islam, membeli Islam, enggak bisa. Ayo masuk Islam yuk. Emang apa di sana? Kita salat tiap hari 5 kali sehari kita harus sujud. Belum tahajudnya, belum salat sunatnya, belum ininya. Yuk masuk Islam yuk. Dipotong donatmu. Dan kalau kita masuk Islam, enak masuk Islam itu bang. Apa enaknya bang? Kita nggak makan babi. Di Islam itu kita nggak makan anjing. Di Islam itu, bagaimana ceritanya Anda mau membeli Islam itu? Sementara semua kebahagiaan, kesenangan yang Anda cintai, yang Anda senangi itu nggak ada di Islam. Gimana ceritanya? Ayo masuk Islam yuk, enak di Islam. Apa enaknya bang? Setiap jam sekian sholat, setiap jam sekian sholat, sekian sholat, ini sholat. Itu dilakukan sehari? Enggak. Lalu seumur hidupmu? Ayo masuk Islam. Ngapain? Nonotmu dipotong. Amit-amit. Ayo masuk Islam. Ngapain? Kita puasa 1 bulan penuh nggak makan siang. Amit-amit. Tidak ada yang mau beli. Gratis pun tidak ada yang mau terima. Kalau tidak berakal. Tapi kalau sebaliknya, masuk Kristen yuk. Kenapa? Di Kristen kita bukan hamba Tuhan. Lalu kita anak-anak Tuhan. Kita pewaris surga. Banyak gak yang tergiur? Iya pastilah. Terus. Kalau di Kristen istimewanya apa? Semua makanan bisa kita makan. Gak ada yang haram. Yakin loh? Yakin. Babi bisa. Ular bisa. Naga bisa. Harimau, kuda nil, dinosaurus bisa. Pokoknya semua makanan bisa dimakan. Apapun yang masuk ke mulut tidak najis. Jadi enak dong. Bagaimana dengan narkobeng? Ya pokoknya yang masuk ke mulut tidak najis.
Oh gitu, enak dong ya. Mau ndak orang masuk ke situ dengan keenakan begitu? Iya mau lah. Tapi ya susah, aku ke gerejamu nanti ibadah. Enggak ada, di gereja kita cuma dengar musik, dengar khotbah. Dan itu terjadi cuma sekali seminggu, ayolah. Dan itu pun tidak wajib. Ya juga ya, tergiur orang. Kalian bisa menjual agama kalian. Terus apa lagi? Terus kalau mati kita nggak ada siksa kubur. Hah? Ini yang paling ditakutkan oleh umat Islam, siksa kubur itu. Serius di Kristen nggak ada? Nggak ada. Begitu mati langsung surga. Wow. Mau. Enak. Terus kalau mati kita langsung ke surga itu pakai jas, karena kita mau jadi pengantin di surga. Kita jadi pengantin kudus, jadi mempelai wanita di sana. Tapi aku laki-laki, nggak apa-apa. Jadi mempelai wanitanya tuh Papi Yesus, gitu. Enak nggak? Enak. Di Kristen itu bisa dijual seperti itu, enak. Jadi kalau aku di situ nggak lagi sujud tengah malam, aku harus sholat, aku harus haji, aku harus begini. Oh enggak, di Islam itu, di Kristen itu enak bang. Kita dimanapun bisa ibadah, karena ibadah itu di hati dan seterusnya. Dan kita bahasa Indonesia, tidak seperti kita mau bahasa Arab, susah. Ya juga ya, sudah malas ibadah, banyak cobaan, di rumah tangganya hancur, butuh ekonomi, sakit-sakitan, nggak ada perubahan nasib. Ya udah, halilintar pindah. Enak. Tapi kalau mau masuk Islam ya nggak bisa. Islam itu dijual, bung. Salah ente. Islam itu nggak bisa dijual. Yang masuk Islam itu hanya orang-orang yang berakal. Tidak bisa masuk Islam kalau orang tak berakal, karena di Islam itu berat, sulit. Tak boleh, serba dilarang, serba dibatasi di Islam itu. Kalau di agama Anda, ya saya tahu kan, saya paham Bible kan gitu. Begitu saudaraku. Ya, jadi kalau dikatakan bahwasanya siapa yang menjual agama, ya siapa yang suka nyamar-nyamar jadi agama orang, itulah pelakunya. Begitu saudara. Merubah dirinya, kitabnya dirubah, nama Tuhan dirubah. Itulah dia pemakan rujak. Ada teka-teki. Sebutkan nama-nama buah dalam satu kata. Rujak. Nah, pintar. Kenapa nggak mau naik ini? Udah berapa yang ku naikkan? Tapi nggak bisa. Yang mau mengamuk jangan naik. Jangan naik kalau mau ngamuk bang. Di sini bukan tempat ngamuk. Pasar. Iya juga ya. Halo, semangat malam. Halo Wahyu, makasih. Semangat malam teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah lah, Sopo. Saya cuma ngedengerin doang. Siap. Ya, saya selalu ya. Iya. Apa itu? Maksudnya abang kita itu kenapa? Halo saudara Yusuf. Ya, Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Maaf Bang Zuma mengganggu. Iya. Sekedar mau mengucapkan tetap semangat. Semangat terus. Semangat. Syiar Islam. Siap, makasih abang. Semangat terus. Halo saudara Nadi Putra.
Kenapa muncul lagi ini? Aku dong. Nggak capek jam segini joget? Kok ke surganya teman kita aja? Di situ orang menari sampai kiamat, sampai bodoh di sana. Waalaikumsalam. Cocok itu ya, menari dalam kehidupan kekal, menari cocok dia ke situ ya. Nggak ada berhentinya menari. Halo. Dari Kristen, Bang. Oh, saya Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Primitif. Wih, yang ngetik primitif itu siapa, wih? Janganlah primitif. Itu bukan primitif itu. Prikitiu, bukan primitif. Prikitiu. Please brother थोड़ी हेल्प करा दे प्लीज सपोर्ट यू वन गिफ्ट सेंड मैं म्यूजिक प्ले कर मैं डांस करूंगा ओके Maksudnya apa sih? Kurang vitamin lu, tulangmu bisa kesleo. Bisa besok nggak bisa tidur kena encok. Kena encok lu baru tahu rasa lu. Halo Zen. Hai anakku yang ganteng. Halo. Halo juga. Pak Bang, ini kita Muslim doang, salah tadi Bang. Oke, makasih saudara, thank you. Ya maaf Bang. Ya, apa? Halo saudara Bang Bang Pak Noan, silakan. Halo Bang Suma. Iya, halo juga Bang Penul. Ya, Bang Penol, assalamualaikum Bang Suma. Bang Penol, ya sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura, Bang Suma. Oh, dari Madura, iya. Yang saya mau itu Bang Suma, saya menyampaikan sehat selalu dan Iya Bang. Sorry. Makasih Bang Penol, maaf. Halo, semangat subuh. Assalamualaikum Bang Suma. Aku pikir tadi perempuan yang habis mandi junub, suaranya laki-laki. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Mana? Akun istri Bang, maaf Bang. Saya selalu Bang Suma. Iya, makasih. Sorry bercanda Bang. Salam dari Iya, salam dari mana? Moderator kejam kali Bang. Halo, Apatar Icaca. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari Kristen. Kita Islam kita Bang Juma. Islam. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, ini motivasi dibuat Bang Juma nih. Jangan belum selesai ngomong dulu satu bait. Please brother me helicopter dance okay? Kenapa lagi ini? Kenapa bisa lolos dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juma, saya ingin bertanya. Saya ingin berdebat dan saya ingin silaturahmi di kursi sama di kursi. Masih di kursi ngapain? Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan Bang. Nggak ada kak ininya, nggak ada nenekmu kiper. Nggak ada nenekmu kiper. Nggak ada lawan generasi Bang Juma. Masalah generasi, betul. Masalahnya nggak ada lawan Bang. Doubling. Halo Nadi Putra. Halo.
apakah Tuhan ada? Saya ingin tanya. Ini dari agama mana ini? Saya tidak punya agama. KTP-nya apa? Kalau KTP-nya memang Islam. KTP Islam. Ya, KTP-nya Islam. Tapi ya, Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu nggak ada? saya belum tahu juga sih Tuhannya seperti apa. Kenapa Anda mengatakan Tuhan itu nggak ada? Ya tunjukkan kalau ada. Oh, Padaku. berarti Anda juga tak punya akal berarti ya? Ya tunjukkan apakah Tuhan bisa menghancurkan alam semesta. Berarti Anda juga tidak punya akal berarti? Saya punya akal kok. Tunjukkan. Terus tunjukkan kayak gini. Tunjukkan akalnya mana? Aku mau lihat. Kan saya ingin tanya, apa Tuhan itu ada? Iya, saya katakan Anda tak ada akal. Coba tunjukkan akalnya kalau ada. Aku mau lihat. Ya, akalnya gimana akalnya? Ya, saya nggak melihat ada akal Anda, berarti Anda tidak berakal. Saya berakal. Nah, mana akalnya? Coba aku tengok. Ini akal. Oh, itu kepala yang kutanya akalmu. Akal ini akal sama kepala juga akal. Oh, beda kepala, beda akal. Akal kepala beda. Gimana? Coba jajal. Saya ingin tanya loh. Saya ingin tanya. Aku pingin tahu akalnya mana. Akal. Mohon maaf Bang Zuma, itu orang udah stres. Kenapa kepalanya dipukul itu? Kurang ajar kamu. Kenapa kamu hidup sih? Kenapa kamu hidup? Kerja nggak bisa, numpang makan sama orang tua tapi nggak tahu Tuhan. Apakah Tuhan ada? Apa kamu? Kurang ajar kamu loh. Itu kiai itu loh. Orang pintar itu orang pintar. Orang bodoh tapi nggak ngerti, tapi nanya-nanya. Terus sekolah nggak mau. Giliran udah tua ini baru nyari-nyari Tuhan. Disuruh sekolah dulu nggak mau sekolah. Ya udah tua nyari-nyari Tuhan. Kurang ajar kamu, kasih makan tapi kurang ajar loh. Orang ini semacam gini kamu nggak punya agama, lalu nemuin kamu loh. Bapaknya ternyata kenal kita, tapi salah kenal. Dia bilangnya kita kiai. Tadi kepangannya ditokok sama bapaknya. Dia bilang numpang makan lagi, gak mau bekerja. Udah besar tidak tahu Tuhan. Waduh, gimana ini? Kodonge. Ya, kita doakan saudara kita tadi mendapatkan hidayah, ketenangan hidup, sukses dalam hidupnya, bisa bahagia ya teman-teman. Beliau sedang mencari diri, mencari jati dirinya. Wajar orang mencari Tuhan. Sebagaimana Nabi Abraham, Nabi Muhammad juga demikian kan tadinya.
sampai Nabi Muhammad harus bertahanus. Kan begitu. Gak apa-apa, cuman salahnya tadi kenapa kepalanya ditempeleng, semakin botak dia tadi. Dia tunjuk akalnya di kepala. Ditunjuk. Iya, tadi kena ketepak. Ya, aku nggak tega aja sih, makanya aku turunin. Kasihan. Bapaknya malu gitu. Bapaknya ternyata tahu kalau dia sedang mendengarkan Bang Suma gitu. Gitu teman-teman sekalian. Gimana pendeta Leo sudah nggak live lagi dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi Pak Leo tidak datang lagi, artinya Pak Leo sudah tidak bisa melanjutkan diskusi untuk sesi ini. Iya kan ya, karena dia sudah tidak kembali ke sini. Artinya beliau ya sengaja turun tadi untuk menghindar pas lagi ada dari mana? Dari apa tadi itu? Advent atau apa? Oh, Mesianik ya. Halo, semangat malam. Halo. Kesel bapaknya. Dibawa masih bahas itu juga rupanya. Pengikut, bahaya ini. Pengikut apa ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengikut apa ini Bang? Pengikut Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang, salam. Cuma mau menyampaikan sesuatu Bang. Bang, siap, salam silakan. dari bawah Gunung Selamet, Jawa Tengah. Salam sehat Bang Suma. Alhamdulillah. Salam balik abang dari saya. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, sukses. Amin. Oke teman-teman non muslim, kalau masih ada silakan ajukan permintaan. Kalau tak ada kita istirahat teman-teman. Di tempatku sudah jam 2:35. Masih bahas orang yang tadi rupanya teman-teman ini. Nggak kasihan toh. Nggak kasihan. Orang itu masih membahas tadi. Udahlah. Begitu berkesannya kepalanya bonyok. Janganlah. Ini banyak permintaan. Silakan. Nasi goreng kelapa muda. Oh, ini penjual ini. Masih ada, bisa pesan Bang nasi gorengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api kopi. Ya. Pekanbaru Bang. Semangat buat teman-teman yang di bawah di atas, semangat. Kalau Bang Juma sudah sering dikasih semangat. Bagi teman-teman, semangat. Ada pesan Bang Juma bahwa tadi ada bahasa yang sangat. Waduh. Benar-benar lah. Halo kapal api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan Bang. Siap. Salam dari Flores Bang, tetap semangat Bang. Iya, salam dari Flores. Salam kembali buat Flores. Siap Bang. Oke, makasih ya Bang ya. Siap. Saya sahabat saya dari Flores. Sahabat saya waktu di kampus, saya masih ingat dia belikan saya cenderamata di Flores, sarung tenun. Oh, paling enak sarung tenun dari Flores dipakai. Siang dingin, malam hangat. Itulah sarung dari Flores. Makasih. Ya, Bang Suma sedikit lagi terkait tadi narasi menjual agama. Masuk sekali itu. Biarkan mereka jadi cacing kepanasan. Masuk Islam sangat berat. Janganlah masuk Islam kalau memang akliannya setengah-setengah.
Betul sekali abang. Luar biasa Betul. penyampaian itu, menyentuh bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau kau datang besok teman-teman. Menjual agama Islam tidak bisa dijual. Orang gimana ceritanya barang mahal mau dijual? Tidak bisa, tidak ada yang bisa beli. Itu Islam tidak bisa dibeli dengan uang, dengan Indomie nggak bisa. Dengan asuransi, dengan beasiswa Islam nggak bisa. Karena Islam itu adalah kesadaran manusiawi secara hakikat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Islam. Tidak seperti tetangga dengan Indomie udah bisa pindah, dengan hamilisasi bisa pindah. Halo, selamat malam saudara Bro Rio dan Master. Halo. Ada yang bisa diremas mulutnya? Halo? Lo masih bahas itu juga, kepalanya ditepak sama bapaknya loh. Mana sih? Halo, semangat Master. Semangat Master. Semangat malam Master. Master Kodok. Halo, Assalamualaikum, Gulunda. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini mau titip salam aja dari Aceh, Gulunda. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Abang juga semuanya teman-teman kita di Aceh rapatkan barisan. Siap. Jaga anak-anak kita dari pemurtadan. Siap. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup. Ini yang dibawa bahas kepala ditepak aja nih. Ketepak. Ini kalau dak. Lucu juga ya, tapi sedih. Orang lagi serius-seriusnya lagi ngomong. Ini kepala saya, ini akal saya, ini. Dengan PD-nya ngomong kayak gitu, kena sambal balado. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ada apa? Salah tekan, salah pijit. Kalau ini kayaknya nggak salah tekan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kadang gini ya bang ya, silapnya moderator ini nunggu lama dia ngomong, dia nggak ngomong kita turunkan baru dia bilang ya selamat malam, baru terturun bang. Jadi jangan salahkan moderator semua ya. Kalian pikir jadi moderator Bang Zuma tuh enak ya? Kadang kalau Bang Zuma lagi emosi langsung ngomong. Moderator tolong ya. Saya yang di atas ini yang berdiskusi, kalian di bawah jangan kepanasan. Jadi menjelaskan aja bang. Jadi jadi moderator memang terkadang nge-lag juga kan. Iya bang. Di sini udah nyampe, di moderator belum. Enggak. Biasa itu. Di abang belum nyampe, kadang di moderator sudah. Nah, dia kelamaan ngomong, dia sudah ngomong, abang pikir dia apa? Padahal udah lama dia di atas gitu loh. Jadi kami turunkan. Lagian begini bang, pokoknya siapapun kalau Islam mau cewek, mau cowok, mau kakek, nenek, kalau Islam kami turunkan. Tapi kalau bening-bening ditahan-tahan dulu lah. Nggak bisa bang, itu yang paling utama saya turunkan. Mengapain dia di atas? Cobalah. Bukan untuk saya, yang di bawah itu loh, yang di bawah. Itu bukanlah biro jodoh sendiri dia bang. Ngapain di atas? Ini room diskusi bukan jodoh. Ketepak semua di bawah tuh. Oke, saya turun ya bang ya. Iya, makasih deh, makasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu dulu janunya, nama akunnya Om Gigit ya. Om Gigit pakai gusi, giginya nggak ada. Halo saudara Aye, semangat malam. Om Gigit. Aduh lucu. Nama akunmu lucu bros. Berhasil kau membuat saya lucu. Om Gigit. Iya Juma. Ya. Dari Kristen. Iya Juma, dari Kristen. Iya, buka kameranya Om Gigit. Silakan. Nggak usah. Kenapa? Buka masker kamu dulu. Baru saya buka. Kenapa jadi masker? Buka kamera. Pakai masker kalau mau. Ayo.
Juma buka masker dulu dong. Kenapa harus masker? Buka kamera, kita diskusi kenapa Kristen mewarisi dosa gitu. Yang mewarisi dosa itu Muhammad cuma. Mengapa saya bilang mengatakan kayak gitu cuma? Dia nabinya agak lain dari nabi yang lain gitu cuma. Lainnya apa? Banyak dong. Apa itu? Dia punya istri sampai berapa orang ya? Nabi Daud istrinya berapa? Nabi Daud kakeknya tuh. Ini kan nabi yang kamu sembah cuma. Tadi katanya agak lain. Nah, kakeknya Tuhanmu istrinya 600. Anak mantunya diembatnya 600 loh. Dia ngeprank juga. Aduh, menghujat. Prank itu loh cuma. Ya. Udah silakan dibawa. Daripada saya maki kau nanti 7 turunan sakit hatimu nanti. Yang pasti neneknya Tuhanmu istrinya 600, ada yang 1000, ada yang 700. Nah, Tuhan kau itu entah berasal dari istri yang keberapa gitu. Kalau Anda mengatakan menikahi menantu itu nggak ada. Ya, Zainab itu bukan menantunya. Menikahi bocil itu enggak juga, karena dia menikahi Siti Aisyah setelah perang Badar, artinya menikahi di atas 15 tahun. Riwayatnya bisa 17 tahun, 19 tahun dia nikahi Siti Aisyah. Jadi itu fitnahmu. Anda terlanjur menghujat karena membenci, padahal Nabiku tidak pernah membencimu. Nabiku malah memuliakan yang kau sembah itu, yang bernama Yesus. Halo saudara Diki. Halo bang. Bang, halo saya juga. mau bertanya bang. Dari agama mana? Agama saya Islam bang, tapi saya punya teman orang Jepang. Jadi dia bertanya kenapa babi itu nggak boleh dimakan, sedangkan di sini mayoritas orang makan babi semua katanya bang. Jadi saya bingung mau jawab apa kan? Kenapa babi? Ya harusnya Tuhan yang ditanya, karena Tuhan yang bikin aturan itu. Tuhan, kenapa kau mengharamkan babi? Nah nanti dicabut nyawanya, habis itu dijelaskan di kubur. Saya mengharamkan babi karena babi itu makanan yang tidak punya otak. Ya cara jawabnya gimana itu bang? Maksudnya cara jawabnya menyampaikan sama orang itu bang. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena nabi-nabi melarangnya, Tuhan melarang. Kalau Tuhan mengatakan jangan makan nasi, orang yang menghambakan diri kepada Tuhan pun tidak makan nasi. Bahkan ketika Tuhan pencipta dan mengatakan jangan kau bernapas, orang beriman tidak bernapas. Karena orang beriman itu menuruti apapun perintah Tuhan, itu orang beriman. Gitu loh. Pahami dulu. Jadi hikmah kedua karena babi itu jorok. Jorok itu babi. Makanya kita umat Islam dilarang makan babi itu banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Di antaranya babi itu karakternya seperti apa babi itu. Ya, babi nggak bisa bedakan mana jantan, mana betina. Babi nggak bisa bedakan mana makanan, mana kotorannya, taiknya sendiri. Itu babi. Bayangkan kalau sampai manusia punya karakter kayak itu. Nggak bisa bedakan mana jantan, mana betina. Ngeri kan? Maka ya kita lihatlah pembuktiannya di mana rumah ibadah yang dibolehkan kawin sejenis. Itulah, tengoklah itu. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Ya bukan secara kebetulan aja sih, tapi ya memang begitu. Terus babi itu karakternya apa? Tidak bisa bedakan kotoran. Ini kotorannya sendiri atau kotoran yang lain. Semua dimakannya. Nah bisa jadi itu hikmahnya kepada umat Islam dilarang, agar umat Islam itu bisa membedakan antara mana makhluk yang keluar
dari kubur, mana Tuhan, mana kitab suci, mana buku yang dianggap suci, mana Tuhan, mana Tuhan-Tuhanan, mana surga, mana surga-surgaan. Itu hikmah kenapa umat Islam itu dilarang makan babi, supaya umat Islam bisa membedakan antara kotoran dan sesuatu yang bersih. Gitu. Makanya umat Islam itu dilarang makan, supaya umat Islam itu nggak sembarang sembah. Nanti kalau umat Islam makan itu, ya bisa-bisa umat Islam tidak bisa membedakan antara yang haram dan halal. Gitu teman-teman. Ya, agar dipahami. Ya, makanya kita dilarang makan babi, agar umat Islam itu bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Takutnya nanti kalau kita makan, kita nggak bisa bedakan. Bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Nah, bahaya itu. Mana aturan manusia, mana aturan Tuhan. Mana rasul, mana penyesat, nabi palsu, dan seterusnya. Mana firman Tuhan, mana surah-surah kepompong. Nah, umat Islam dilarang makan babi karena itu. Supaya umat Islam bisa membedakan antara anak orang dengan Tuhan. Gitu. Iya. Deki Sembiring mau diskusi denganku, suruh besok ya, habis zuhur. Sekarang di tempatku udah hampir jam 3. Waduh. Halo, semangat subuh. Bagus. Baik teman-teman sekalian, kita akhiri dulu kegiatan kita sini di kota Makassar. Sudah hampir jam 3. Kita harus istirahat. Besok kita lanjut lagi. Ya, habis zuhur ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah yang pada intinya Pendeta Edi Leo datang ke Komal minta maaf atas kejadian di Komalnya. Atas kejadian di Komalnya dia minta maaf terkait kisru yang ada tadi siang. Dan sebenarnya ya itu hanya trik aja sih, trik. Karena saya lihat Pendeta Leo ini orangnya pintar memanipulasi keadaan. Kenapa saya katakan? Karena apa gencarnya saya mengejar tentang dalil, dia belum bisa menunjukkan dalil itu. Katanya banyak segudang dalilnya, tapi tidak ada bisa dia tunjukkan dalil itu. Teman-teman sih, adik besok sekolah. Kenapa nggak tidur sayang? Ya, minta jeruknya. Satu aja nak. Sudah sholat isya emang. Sholat dulu sayang. Jangan di luar, dingin. Dingin, tidak dingin. Si bungsu terbangun. Oke teman-teman sekalian, jadi besok lagi kita jumpa, besok siang ya. Nanti siang habis zuhur kita jumpa. Kita bahas tema kita ini. Karena tema ini saya rasa banyak yang terguncang, banyak yang kemudian goyang dengan adanya tema kita ini, teman-teman sekalian. Karena mereka memahami, oh ternyata kita memang mewarisi dosa ya. Tapi bukan dari Adam. Kita yang jelaskan ke mereka bahwa sebenarnya dosa yang kalian warisi itu bukan dari Adam, tapi dari pembunuh para nabi. Kata siapa? Kata Yesus. Kaget mereka teman-teman, kaget. Wah, benar juga ya. Benar juga ya. Ternyata betul dalilnya ada di Bible. Akhirnya dengan begitu mereka sedikit demi sedikit mau melembutkan hati untuk belajar Islam. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk semuanya. Tap-tap layarnya, love orange-nya juga, posting ulangnya, gift-nya. Terima kasih banyak. Insya Allah rezekinya bertambah.
dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, teman-teman yang membantu kegiatan kita ini, insya Allah rezekinya tambah berkah, panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan Allah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Masya Allah. Dan kepada saya, kepada teman saya, teman-teman Kristen, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menyakiti hati dan perasaan kalian, ya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, karena itu harus saya lakukan berhubung karena saya adalah seorang muslim, di mana agama saya diperintahkan untuk mengajarkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Itu agama saya mewajibkan. Jadi jangan dibatasin. Kalau Anda keberatan dengan penyampaian saya ini, silakan hadir di komal saya untuk membahas apa yang merasa Anda perlu Anda luruskan dan seterusnya gitu. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, teman-teman sekalian. Besok kita lanjut lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar.